Mas Gowon, hidup itu bakal terus berjalan daripada kamu musingin waktu, ngabisin setiap detik, setiap menitnya buat mikirin kenapa aku jomblo terus. Lebih baik enjoy aja, jalanin hidup kamu ya. Jalanin hidup kamu karena hidup cuma sekali. Nggak terlalu percaya sama reinkarnasi, jadi nikmati sebaik-baiknya kehidupan kalian kali ini, entah dengan pasangan ataupun sendiri. Hai, welcome back to our YouTube channel. Ngobrol bebas Tanpa batas di Podcast Nas. Walaupun udah lama kita nggak bikin podcast ya, masih chemistry-nya ya. Tebak-tebakan Mam yuk. Ya, apa nih, tebak-tebak pohon manggis? Enggak. Kira umurnya dia berapa nih Mam? Dari look-nya early 20 lah ya. Ya awal-awal 20 ya, 21, 22, 23 lah, maksi 23. Tapi kalau ngeliat bola wah yang Di bawah sana Bola apa tuh apa namanya nggak ngerti kayak Mam. sebuah terowongan Iya. ya yang letaknya ada di bawah pusar gitu kan. Cave. Nah, Little Cave itu ada kabang kawunya tuh kayaknya. Nggak ada yang tahu kabang kawu mereka Mam. Kabang kawu apa ada nih kabang kawu? Sarang laba-laba. Itu menunjukkan bahwa sudah lama tidak dijamah. Itu kayaknya udah 30-an sih Ada ya. yang setelah turun kawin gitu. Itu biasanya sih umur-umur 30-an yang kondisi kabang kawunya sebanyak itu ya. Gitu pengamatannya Mami kan tebak nih. Tapi yang pertama Pusing itu mana benar ada. 23, cuman kondisi di bawah. Kenapa sih? Apa nanyain umur? Kamu penting banget umurmu. Penting di bawah Mam. Kenapa? Karena sebenarnya ini pengen tak aja sama Mami ya. Ah, Mami kan udah masukin umur, udah ada melewati, udah melewati ya, melewati. udah 33 kan kemarin kita rayain nontonnya Mami ya. udah 33 yes. 33. Tapi nggak kabang kawu ya. Udah sering ada seminggu sekali ada yang bertamu, sorry ya. Ya karena udah nggak jomblo. Kalau yang di sini kan jomblo ya. Udah berapa episode kita podcast statusnya masih aja jomblo. Jadi wajar kabang kawunya sebanyak itu. Why? Nah, ngomong-ngomong umur 30 tahun nih Mam. Dia dapat baca nih kemarin sama dengar-dengar dari cerita orang sekitarnya dia. Kenapa sih umur 30 itu mereka cenderung males buat punya pasangan, Mam? Wih, agak susah nih ngomongnya karena secara pribadi walaupun Mami udah umur 33 tahun, Mami tidak menjomblo lagi. Sudah laku, taken, sudah punya pelanggan tetap. Maksudnya kalau mungkin ngelihat orang nih berarti Mami bicara dari sudut pandang orang lain ya, bukan dari Mami sendiri ya. Kemungkinan besar karena setelah usia 30 fase kedewasaannya tuh berbeda ya dengan orang-orang yang usia 20-an. Anggaplah gini, saat kita berusia 20-an, kedewasaan kita kan belum terlalu matang ya, ujian hidupnya juga belum banyak. Terus belum punya tanggung jawab lebih, baru banget keluar dari zona nyamannya masa kuliah gitu, kayak lagi bebas-bebasnya gitu. Jadi deketin cewek tuh kayak wah gampang banget, langsung chat, suka chat gitu kan. Cewek pun begitu, maksudnya ada yang deketin tidak ada ekspektasi aneh-aneh, harus mapan, harus punya perusahaan, harus CEO tampan gitu kan, nggak punya ekspektasi yang sebanyak itu. Jadi ketika seorang perempuan ataupun laki-laki yang berusia 30-an mencari pasangan, kualifikasinya banyak, pertimbangannya banyak, saat mengawali pun juga udah berat di awal, akhirnya malas lah. Ya itu sih kayaknya fenomenanya di situ. Jadi sebelum kalian berusia 30 nih, kalau ada yang nonton video ini dan kalian belum berusia 30, buru-buru ya, kalian udah dikejar tuh sama kabang kaul. Sudah lama gitu kan, mereka udah menghantui gitu, buru-buru cari pasangan sebelum semakin rumit dan dibikin complicated. Gitu sih kalau menurut Mami. Apa mungkin gini kali Mam ya, orang-orang yang udah ada di umur 30 itu dia tuh udah melewati fase-fase yang mungkin dulu pernah punya hubungan serius, cuma dikecewain. Bisa jadi. Terus dia juga udah bertahan di hubungan yang toksik, terus dia
mau ngulang itu udah malas karena Bisa maksud jadi. dia punya mindset kayak ngapain aku pacaran ujung-ujungnya bakal sama, mungkin kayak gitu Mam ya. Sangat mungkin karena kalau menurut mami nih umur belasan 20 gitu lah ya, kita kan belum istilahnya punya trauma lah ya. Iya, trauma. Jadi ketika kita mulai hubungan awal-awal lancar, kemudian ada masalah. Nah, setiap permasalahan itu pasti ninggalin trauma, meninggalkan sebuah ketakutan untuk memulai hubungan baru. Betul. Dan saat itu kita terjebak terlalu lama, akhirnya kita udah mulai nyaman sendiri. Iya, betul. Begitu udah nyaman sendiri, kita mulai mempertanyakan, ngapain kita punya pasangan? Ya, karena kita udah Nyaman sendiri, ya kan? Kalau misalnya mami sih nggak lama-lama banget ya ngejanda ya. Cuman mami punya trauma yang cukup mendalam di pernikahan yang pertama, dan saat itu sempat bilang nggak bakal mau nikah lagi. Dia kayak pengen ya udah pacaran tapi nggak mau nikah. Cuman kalau memulai hubungan tetap, jadi ada yang deketin ya terima open, tapi kalau udah ada ke arah serius tuh mami langsung menghindar. Jadi intensinya bukan untuk pernikahan. Karena ya itu trauma itu tadi bahwa hubungan itu sangat kompleks, dan menurut mami mami lebih suka sendiri, bebas, freedom ya kan. Siapa yang suka pergi harus ngabarin dulu ya. Nyang, aku mau pergi sama teman-teman aku Nyang gitu kan. Pergi aja, ngapain kamu harus izin dari pasangan kamu, ya nggak sih? Tapi ternyata kalau di hubungan yang sehat itu kan sebenarnya itu bukan izin tapi lebih ke respect ya. Kita menghargai pasangan kita, bukan minta izin tapi kayak menginformasikan, guys aku mau pergi nih gitu, aku mau ciao sama teman-teman aku. Sebagai pasangan yang baik juga, bukan yang larang tapi oh iya nanti kabarin ya kalau udah sampai gitu. Itu sih yang bikin orang betah ngejomblo ya, karena ribet. Hubungan tuh ribet. Nah kan sendiri gak sih? Jangan kan umur 30-an Mam, dia aja yang udah ada di fase kayak gitu Mam. Jadi kayak udah males lagi buat punya kebiasaan yang baru. Apa yang paling bikin dia malas dalam sebuah hubungan deh bilang? Karena dulu waktu pertama kali pacaran itu waktunya dia 24 jam per 7 itu hampir buat pasangannya dia. Terus memang waktu masa transisinya dari dia yang intens komunikasi sama pacarnya dia sama mantannya dia itu tuh butuh waktu yang lama juga untuk proses masa transisinya dia yang nggak sama sekali berkabar sama orang. Sekarang dia malah udah nyaman sama kondisinya dia yang nggak berkabar sama siapapun. Pokoknya waktunya dia 24 jam itu untuk dia aja. So, dia mau scroll HP nggak buka WA aja itu terserah dia, mau nonton Netflix and chill, mau scroll Instagram, scroll TikTok tanpa harus ngabarin orang Kalau mami bukan ngabarin tapi lebih ke jaga perasaan. Iya. Kalau mami dalam sebuah hubungan itu mami harus menjaga perasaan pasangannya mami. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau mami tuh sama keluarganya mami tuh keras banget. Ya. Jadi kalau orang tuanya mami salah atau melakukan sesuatu yang nggak menurut mami nggak bener lah gitu, mami tuh bisa dengan terus terang langsung ngomong, langsung komplain kayak ibu sama bapak tuh harusnya nggak kayak gini, ini nggak boleh kayak begini ya apapun lah itu. Dan keluarga mami tuh sangat-sangat demokratis, mereka juga menganggap anak-anaknya kalau udah dewasa ya punya hak untuk bersuara gitu. Jadi seorang mami yang dibesarkan seperti itu kemudian punya pasangan yang mungkin maksudnya unggah-ungguh, nggak ada yang salah, cuman ini hanya beda pola asuh ya. Nah mami harus menjaga perasaan pasangannya mami. Jadi ketika ngelihat wah ini kayaknya ada yang nggak biasa gitu, terus mami harus ngomongin. Kalau ke orang tua sendiri tuh bisa langsung ngomong ceplos-ceplos gitu. Ini nggak bisa, mami harus gimana ya ngasih taunya, udahlah daripada jadi masalah. Jadi mendingan udahlah pendem aja lah gitu, dikip sendiri lah. Nah itu salah satu part yang paling membuat mami males punya hubungan. Tapi tetap ya, kalau ketika kita punya pasangan yang tepat, sebenarnya lebih banyak hal positifnya. Sebenarnya lebih banyak bahagia atau happy-nya lah. Pasangan tepat ya Mia. Pasangan yang tepat itu catatannya. Jadi hubungan yang sehat, pasangan yang tepat, 1-2 kekurangan tapi 8 hal yang lebih baik ya worth to fight lah. Karena kan balik lagi Mia, kita kan menyatukan dua kepala yang berbeda. Yes. Gak mungkin kita langsung cocok gitu kan, nggak mungkin. Kembar aja
bisa Ada beda kan, beda. kembar siem tuh bisa beda, satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri, satunya mau lahir duluan, satu lahir belakangan, kan bisa beda. Betul. Jadi back to umur 30, untuk kalian yang mungkin saat ini terutama ya udah berusia di atas 30-an dan mulai kok aku kayaknya suram ya masalah percintaannya. Iya. Kok kayaknya aku mulai males ya nyari pasangan. Anda terjebak di zona nyaman. Bener, karena gini, semakin lama kamu menghabiskan waktu di kesendirian kamu, akan semakin sulit kamu lepas dari kenyamanan itu sendiri. Karena memang sendiri itu nyaman banget, Betul. serius. Ya mungkin untuk sebagian orang ya. Untuk mami sendiri itu sendiri alias tidak berkomitmen Iya. atau terikat sama orang lain, itu nyaman banget. Tapi semakin lama kita ada di sana, semakin sulit untuk keluar. Jadi setiap ada orang yang mendekat, kita akan merasa tuh kayak survival moodnya tuh langsung langsung tiba-tiba keluar gitu. Wah, ini ancaman ya. Cuman ya. Malah mau ditendang, bukannya gimana nih biar kita bisa jadi couple gitu kan. Tapi malah sebisa mungkin kayak Didepak. nah, itu mekanisme, ada istilahnya ya, tapi kayaknya mami bukan orang yang cukup capable untuk menjelaskan gitu. Oke. Tapi yang jelas itu memang sistem pertahanan diri untuk orang-orang yang sudah lama menjomblo. Coba tim kreatif kayaknya tuh banyak yang jomblo ya. Coba bisa mungkin Frame. bisa kasih pandangan gitu ya. Kebanyakan gitu, semakin lama kamu menjomblo akan semakin kesulitan mencari pasangan. Dia Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun jomblo. Ada niatan pengen punya pacar? Mungkin nanti ya, karena dia udah ada di fase itu, Mi. Udah dia Nggak fase tahu, nyaman ya. Ya nggak tahu gimana caranya ngemulai dan itu kan kayak tadi kalau ada yang dekatin itu udah survival mode-nya itu udah kayak gitu dah. Kayaknya aku mau diatur-atur deh. Waktu aku tuh buang buat tahu nggak mau aku. Tapi kalau ada yang deketin dia mau coba kan, masih mau coba Iya, kan. masih mau coba karena dia tuh mau ngelihat dia tuh masih excited nggak ya sama orang ini, sama orang itu, nyoba kayak jiwa romantisnya dia tuh masih ada nggak ya? Emang ada ya? Cuman ini satu pesan mami buat kalian yang menjomblo udah terlalu lama sebagai mantan seorang janda, ya pernah menjanda ya, dan tidak terlalu lama sih mami menjandanya. Maksudnya Berapa tahun nih? cerai 2019, nikah 2024, berapa tahun ya? 5 tahun ya? 5 tahun. Wah, lama ya. Tapi dalam 5 tahun itu mami punya 3 pacar. Oke, masih. Enggak yang Masih enggak walaupun yang namanya. kering kerontang banget lah ya. Udah nggak sih gitu? Kapan kabur? Enggak lah. Mami sudah pastikan 3 bulan sekali itu dijenguk dia. Silaturahmiin Iya, ya? dibersihin Punten, gitu. punten, masuk. Pakai goplin. Pakai jasa gitu kan biar bersih dia. Jadi begitu ada orang yang mau silaturahmi, rumahnya nyaman. Goanya tuh kayak estetik gitu loh, ada pot gitu. Ada yang mancur. Gitu ya. Yang silaturahmiin tuh gini ya, cacing besar Alaska ya. Ada yang Alaska, ada yang dari Gianyar, local pride. Mami nggak pilih-pilih ya, maksudnya harus besar, harus kecil, yang penting skill. Oke, skip yang bagian itu. Cuman gini, yang penting adalah setelah kita punya trauma dalam sebuah hubungan, kita harus punya kesadaran dulu bahwa kalau kita memang mau punya hubungan, kita harus siap untuk mengalah. Ya, betul. Tidak terus-terusan, maksudnya gini, dalam sebuah hubungan tuh kan pasti kayak begini ya. Betul. Kecuali kalian main bertiga mungkin threesome jadinya, tapi kalau normalnya itu pasti berdua kan. Nah, di dalam hubungan 2 orang ini pasti akan ada posisi yang satu menang, ya satunya ngalah, satunya menang, satunya ngalah. Nah, tapi jangan sampai misalnya si pasangan kita aja yang menang atau kita aja yang menang, itu juga nggak bakal sehat. Nah, kalau kalian udah siap untuk memiliki sebuah hubungan, itu berarti kalian udah menyiapkan diri kalian juga untuk mengalah. Betul. Mengalahkan misal perasaan, egonya, waktu. Waktunya Kita kan harus invest juga, misalnya kalau dulu waktu kita sakit nih sendirian kan, ngurus diri sendiri. Pada saat kita punya pasangan, nanti pada saat kita sakit ya dia yang ngurusin kita. Tapi turn back ya kita juga harus ngurusin dia dong. Kita harus ngeluangin waktu ya, betul. buat ngurusin dia. Jadi kayak Take and give ya. nah, take and give itu harus dipastiin. Iya. Kalau belum siap untuk kehilangan itu atau belum siap untuk memberikan itu,
kayaknya nggak usah sih. Ya udah, stay lonely juga nggak masalah. Sekarang kan udah makin modern ya. Orang-orang udah pada cuek, kayaknya udah nggak ada istilah perawan tua, perjaka Iya, tua udah gitu-gitu nggak lagi. gitu. Istilah child free pun udah mulai umum banget sekarang. Udah. Tapi balik lagi Mi yang kayak tadi Mami bilang harus ada yang ngalah, harus ada yang menang, itu sama kayak ada kalanya mereka pasangan kita jadi api, kita jadi airnya. Yes. Kita jadi api, pasangannya jadi air kayak gitu. Normalnya. Tapi kalau berurusan sama Aquarius biasanya jadi api ya, jadi api juga dia. Jadi kayak gini Mi ya, kayak kita ngasih gas ya. Biasanya begitu. Kalau berurusan sama Aquarius sih begitu. Tapi sejujurnya karena sudah semakin dewasa, Mami kan mulai lebih calm. Cuman Mami tipe orang yang nggak suka langsung konfront. Jadi kalau ada masalah tuh, ada sesuatu yang Mami nggak seneng banget gitu. Kalau udah berantem, Mami diem dulu ya 2 hari 3 hari baru omongin. Kalau masih menggebu-gebu gitu kan, marah gitu, ya udah Mami sendiri aja dulu. Sambil mencerna yang terjadi. Sambil mencerna dan berhitung apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan. Iya, kita sangat logis ya. Jadi hitung-hitungannya tuh jalan banget. Kemarin aku kasih dia 2, dia udah ngasih aku berapa ya gitu. Kayak gitu. Iya, realistis banget. Kemarin kita bahas. Betul. Ini follower kita kayaknya banyak yang umurnya masih 20-an tapi statusnya jomblo kayak umur 30-an. Mereka harus dikasih inspirasi supaya mereka nggak jomblo kelamaan. Kira-kira menurut kamu gimana? Tapi kamu jomblo gimana dong ya? Kamu mau ngasih nasihat orang tapi kamu jomblo gimana ya? Dia nanya Mami loh nih, Mam. Gimana ya? Kalau Mami nggak punya tips and trick atau apa sih? Mungkin dari POV-nya dia untuk yang ada di kom-komnya dia nih yang udah ada di stuck di posisi seperti dia, mungkin coba buka diri kalian. Bukan buka baju ya, maksudnya hati. Ya, at the end of the day buka baju sih, tapi di awal buka hati, kayak kasih misalkan ada yang ngedeketin, coba buka hatinya pelan-pelan. Tapi kayak males banget gak sih ya? Gue bukan males buka bajunya, cuman males tuh Mi. Males juga sih Mami mau diceritain. Nggak, maksudnya gini, males membuka diri tuh kayak kalau bisa nih Mami ya, pengen ngasih CV ini ya, data diri aku pelajarin. Jadi aku nggak perlu ngenalin diri aku lagi kayak Ini pengalaman kerja aku. Nah, ini pengalaman hubungan aku dari 2000 berapa ya, Mami pertama kali pacaran SMP ya. CEO gini. Jadi misalnya putusnya karena apa gitu-gitu. Jadi kayak semacam CV aja nih, kamu tak kasih, kamu pelajarin. Jadi aku nggak perlu repot ngeluangin waktu buat jelasin diri aku. Karena itu bagian memperkenalkan diri atau alias buka diri itu melelahkan banget. Paling kayak boring. Capek banget. Mami waktu pacaran awal-awal nih ya, deket PDKT lah sama suaminya Mami yang kedua ini, bisa dibilang hampir nggak pernah menceritakan tentang dirinya Mami. Serius. Berarti beliau tahu sendiri apa gimana? Apa mungkin sambil berjalan waktu dia tahu sendiri atau ya akhirnya setelah hubungannya serius baru Mami mau cerita. Jadi Mami pernah punya hubungan yang kayak begini, Mami dulu cerainya karena begini. Terus apa yang Mami pelajari dalam hidup ini gitu kan. Jadi topiknya mulai deep itu begitu kita udah mulai hubungannya tuh jalan setahun lebih lah. Yang sebelumnya tuh nggak pernah ngebahas ke sana. Justru malah kayak ada tempat baru nih, kesini yuk gas gitu. Jadi kayak yang fun aja. Fun aja. Nggak ada ngebuka diri dalam artian aku nih orangnya kayak begini loh ya, nggak ada gitu. Kalau nggak suka putus langsung. Cut off. Tapi back to topic nih Mam, kalau kita terus-terusan ada di zona nyaman itu nggak jadi bom waktu nggak sih Mam? Kayak nunda karena masih nyaman di zona nyaman, nggak mau langkah. Maksudnya misalkan kayak dia nih Mam yang punya kondisi kayak begini, pasti akan jadi bom waktu. Karena dia ngerasa, define bom waktu maksudnya bakal jadi perawan tua sampai mati. Ya karena kayak perasaannya dia ini divalidasi. Maksudnya banyak orang-orang yang males buat punya hubungan di atas umur, bukan di atas, udah memasuki umur 30, apalagi dia yang baru umur segini, tapi dan itu tuh divalidasi sama orang-orang bahwa memang beneran sini males karena ada gini rasanya.
Tapi masalahnya mami penganut prinsip gini, rather be alone, Oke. eh gimana ya, kayak rather be alone, mendingan gue sendiri. Daripada Better I'm alone rather lebih baik. than with the wrong person. Jadi kayak Oke. mendingan gue sendiri daripada salah orang. daripada sama orang yang salah. Nah itu mendefinisikan gini loh, I'm okay with myself. Oke. Aku baik-baik aja sendirian. Aku punya keluarga, aku punya teman kerja, aku punya lingkungan yang sehat, dan aku nggak terasosiasi, maksudnya berkomitmen sama satu orang doang. Dan aku happy sama hidupku. Cuman aku bakal lebih happy kalau aku punya pasangan yang benar-benar bikin aku lebih happy daripada saat aku sendiri. Maksudnya apa namanya, probabilitasnya tuh lebih tinggi. Iya, jadi kayak happy-nya ya. ibaratnya gini, kamu udah kerja di sebuah perusahaan yang bisa ngegaji kamu 5 juta. Terus BPJS kamu di cover, terus kamu dapat bonus ya. Kalau kamu mau pindah kerja, kamu pasti pengen pindah kerja ke tempat kerja yang lebih baik lagi kan. Nah, itu konsep yang sama yang mami anut. Jadi daripada mami menghabiskan waktu sama orang yang salah, mami lebih baik sendiri. Jadi bom waktu ataupun enggak, menurut mami itu tergantung kita ketemu orang yang kayak gimana dulu. Oke. Buat apa ketemu orang yang salah, kita memang titelnya kayak nggak jomblo lagi atau nggak janda lagi gitulah, paling nggak punya hubungan gitu, punya pasangan, tapi dia menghambat kita ya. Keduanya mungkin pasti ada plus minusnya ya. Betul. Saat kita sendiri pasti akan ada momen-momen yang kayak wah gila gue sendirian banget nih, wah gila, kayak misalnya nih teman gitu, teman kita ya sama pasangannya gitu kan. Keluarga kita kan juga misalnya kakak atau adik gitu kan punya kehidupan sendiri gitu, nggak akan selamanya sama kita. Itu pasti ada momen-momen yang wah gila gue sendirian nih. Betul, bener nih, dia ngerasain sih. Tapi jangan pernah lupa orang yang kita sebut pasangan itu juga orang yang paling dekat sama kita buat nusuk kita, buat ngancurin hidup kita. Jadi kalau kita sama orang yang salah bukannya happy, kita bakal makin berdarah-darah. Dan itu menurut mami penting. Jadi mau jomblo ratusan tahun sampai mati pun, as long as kita nggak terjebak di hubungan yang salah, ya nggak masalah sih menurut mami. Mendingan sendiri. Yang penting aku sendiri happy kok. Temen gue banyak yang ini nggak bisa, misalnya yang ini nggak bisa nongkrong gitu kan, yang inilah, yang ini nggak bisa, yang inilah, yang ini nggak bisa, join komunitas baru lah, apa kayak banyak kok ada komunitas gitu kan, Vespa gitu kan, fotografer, apa komunitas naik gunung, komunitas pemuja berhala gitu kan, apa aja bisa pokoknya. Enggak sih, ngapain sih harus punya pacar? Berarti bom waktu itu kayaknya nggak gini Mi ya. Enggak. Oke, berarti masih aman ya. Yang penting kamu happy. Ya, betul. Kadang punya rasa sendiri atau kesepian itu normal, karena pada saat kita punya pasangan pun tidak bisa memastikan kita tidak pernah punya rasa kesepian. Banyak sekali ada orang yang punya pasangan tapi kesepian. Betul. Ini nggak menjamin juga. Yang penting kamu happy. Oke. Buat kalian yang sudah berada di usia 30-an seperti Mami. Udah 33 ya, tapi mungkin statusnya saat ini masih sendiri atau single. Terus sering bertanya-tanya jodoh gue di mana ya? Apa kayak si Ola Ramlan gitu kan, jodohnya masih baby gitu, masih menunggu sampai kamu umur 50 baru dia cukup oke untuk berkembang biak gitu kan. Gak tahu, cuman life must go on. Hidup itu bakal terus berjalan, daripada kamu musingin waktu, ngabisin setiap detik setiap menitnya buat mikirin kenapa aku jomblo terus. Lebih baik enjoy aja, jalanin hidup kamu ya. Jalanin hidup kamu, karena hidup cuma sekali. Nggak terlalu percaya sama reinkarnasi, jadi nikmati sebaik-baiknya kehidupan kalian kali ini, entah dengan pasangan ataupun sendirian. Berbuat baik aja Mi ya. Keren dong, itu tolong dong nanti bikin keyword gitu deh. Oke, itu aja ya episode kita kali ini. Buat kalian yang pengen membahas apapun lagi, coba komen di kolom komentar. Komen di kolom komentar. Apapun yang pengen kalian bahas sama kita,
kita akan semakin blak-blakan ya. Belak-belakan, Terutama semakin- kalau mereka ternyata seneng ya kalau kita bahas yang 18 plus gitu kan. kacau nih. Sebenarnya kita pengen, cuman karena ada endorsean di sini kayak masih agak kalem gitu ya. Mungkin nanti kalau ada bir bintang gitu mau endorse gitu kan lebih 18 plus. Buat kalian semua, see you on the next video. Bye bye.